Selamat sore Mas Fai. Lama sekali saya nggak berjumpa dengan Mas Andika, maksudnya silaturahmi ini. Tapi kalau di Katangan kemarin di event bergengsi sudah ketemu ya. Kayak singkong juga ya. Kok dipasang nih kono kenapa ini? Kenangan atau gimana? Iya Mas. Oh. Buat anu lah. Pajangan. Pajangan piala raja. Enggak, itu memang kebetulan memang dari dulu di sini. Oh gitu. Iya, dari Jadi dulu di saya situ. ini sudah hampir 1 tahun lebih tidak main ke rumahnya Mas Andika. Tapi kalau dulu awal-awal sering menunggu seminggu pisan mesti tekan gini. Tapi sekarang ya dilalah kesibukannya wis bertambah ya. Jadi ya rada angel ketemu nih. Ngatur jadwal ini kudune schedule-nya itu 1 bulan sebelumnya mau kesini tuh harus ngabari dulu. Karena Mas Andika yo super sibuk sekarang. Bukan begitu Bu? Iya. Ya enggak sibuk lah. Enggak sibuk. Menyibukkan diri. Enggak. Dan di depan saya ini Pak Lurah Muntung ini yang sering, ya bukan sering ya, tapi ya ada waktu juga main ke Mas Andika. Ini kenal belum ada 1 tahun ya Mas Andika sama Pak Lurah? Belum. 1 tahun belum ya? Belum. Belum ada. Berapa? Setengah tahun Bisa no? sudah Oh, sekitar 9 bulan. wow, sekitar 9 bulan ternyata kenal sama Mas Andika. Dan hari ini memang tadi saya janjian sama Pak Lurah itu mau ke tempatnya Mas Andika untuk sharing karena ada beberapa bahan-bahan yang di rumahnya Pak Lurah, tapi kebetulan Arab finishingnya kangelan ya Pak Lurah. Ya. Jadi langsung bertanya sama Mas Andika, nanti Pak Lurah. Ini saya tak sambil ngopi dulu. Panas. Mantap, hujan-hujan karo mobil. Enggak apa-apa, dikonfirmasi lagi aja Mas. Monggo, Pak Lurah. Oh, gitu. Tangan kali Mas Andika. Ya, siap Mas Fai. Gitu. Gini Mas Andika, mohon maaf juga mengganggu waktunya Mas Andika. Enggak ganggu Pak Lurah, santai aja. Setiap hari mesti kesini kan gitu. Saya kan pengen juga tuh Mas Andika tahu step-stepnya untuk membuat logo sled. Ya. Step-step yang awal waktu itu kan banyak sharing juga sama Mas Andika tentang penggacoran bahan dari nol lah. Karena memang belum ada materi apa-apa. Ya. Nah di sini kan di rumah saya itu kan sudah ada beberapa bahan yang memang sudah katakanlah minor katakanlah, tapi di situ dilanjut ngeriwik, pas itu tidur. Nah itu untuk solusinya itu seperti apa? Soalnya seperti saya juga masih bingung di step yang itu kan gitu. Mau tanya yang itu. Ya, saya sih intinya bukan mau menggurui ya Pak Lurah. Intinya saling belajar, karena saya juga masih belajar. Belajar dari banyak teman-teman lah. Nah, kalau saya yang disampaikan Pak Lurah tadi kan pertanyaannya kan burung sudah keluar minor, tapi kadang disambung riwik di belakangnya. Nah, sebelum masuk ke jawabannya tuh kadang-kadang saya kepingin tahu dulu bahwa yang harian yang ngerawat itu kan Pak Lurah. Nah, itu pakannya apakah kenceng atau polos, kemudian rawatan hariannya itu ada jemurnya atau tidak, atau bagaimana kira-kira? Kan biar saya juga tahu. Ya, untuk awal itu kan saya juga pernah sharing ke sini juga tuh, untuk awal kita membuat burung gacor, katakanlah dibuat pakan polos dulu, nantinya seperti apa, terus kalaupun tidak ada perubahan dijemur, nanti kalau tidak ada perubahan lagi coba dipakai kencang. Ini yang saya mau tanya ini,
burung itu saya kasih makan kenceng. Oh, pakan kenceng. Berarti dia gacor, dikenceng. Ya, gacor. Oke, ya, okay. Terus lanjut ke dia ke minor. Tapi di sela-selanya itu ada ngeriwiknya, ada tidurnya. Oh ya. Berarti kan ini kan fasenya masih proses. Ya. Proses tahap penggacoran. Nah, kalau saya biasanya itu burung fase proses ini, proses penggacoran biasanya ada tahapan ngeriwik, ada tahapan ngejep ya, atau koak-koek kalau orang biasanya nyebut, kemudian ada tahapan tidur. Bahkan ngeriwik itu sampai kepalanya ditekuk ya, tidur istilahnya. Lah ini biasanya yang begitu Pak, itu kalau saya biasanya dia sudah terlalu over kenceng ya. Jadi dengan pakan kenceng itu sudah terlalu apa istilahnya kan birahi ya. Birahinya terlalu kenceng, kemudian dia gacor. Nah setelah gacor itu ada ngeriwik, ini masih wajar. Masih wajar. Yang istilahnya kurang sesuai harapan itu yang dari pagi sampai sore adanya cuma ngeriwik terus, tapi nggak mau ngekek. Nah ini kurang wajar, maksudnya tidak sesuai harapan. Nah kalau dia itu gacor kok sela-selanya ada ngeriwiknya, berarti itu termasuk dalam fasenya memang. Fase memproses seperti itu. Nah nanti kalau ngeriwiknya ini sudah intensitasnya semakin sering, tinggal nanti Pak Lurah pakannya yang kenceng itu agak di drop lagi, tapi juga jangan full polos dulu. Nah, paling kena risitnya itu yang dikurangi, kemudian milet polosnya yang ditambahi. Ya, paling kayak gitu. Jadi kan pelan. Nek saya lebih seneng tuh burung ini tuh biar birahi itu naiknya itu nggak terlalu signifikan gitu loh Pak. Terus birahinya itu naiknya secara alami, bukan dongkrakan, mungkin maaf ya, bukan dongkrakan vitamin saja, kemudian bukan hanya dongkrakan pakan, tapi supaya burung ini dongkrakannya itu birahinya itu secara alami gitu Pak. Nah contoh secara alami, misal Pak Lurah sudah gacor nih, sudah keluar minor, kemudian burung ngeriwik ya, ada ngeriwiknya. Ini diamati, kita kurangi pakan kencengnya bagaimana. Kemudian kalau kurang birahi, ya kan, otomatis kan kenceng lagi. Nanti masih step dalam istilahnya apa, pendongkrakan birahi, bisa dikasih mungkin betina. Dikasih betina dulu, jadi prosesnya dibalik. Biasanya kan gacor, minor, dobelan, baru kasih pasangan. Kalau yang terlalu lama sekali, ngeriwik terus jatuhnya itu, kasih pasangan dulu coba, supaya dia itu birahinya itu netral dulu. Dikasih untulan yang akur. Nah nanti dipisah lagi Pak. Nah ini kan naiknya secara alami, bukan dongkrakan vitamin saja, atau mungkin bahkan dongkrakan pakan saja gitu loh. Nah kalau saya lebih suka yang dongkrakannya itu alami, baik itu secara birahi yang naik secara alami ya, maupun settingan dengan mandi atau jemur. Nah nanti Pak Lur coba itu kan mungkin kalau labat itu kita cuma main pemahaman dia itu, jadi jangan dipaksa maunya burung ini gimana. Kalau ngeriwik memang fasenya, yang penting jangan ngeriwik dari pagi sampai malam, itu kan berarti kan tidak sesuai harapan. Itu harapannya adalah ngeriwik nggak masalah, tapi tetap diimbangi dengan gacor. Nah ngeriwiknya ini termasuk normal masih. Jadi masih nggak masalah kalau saya gitu. Ngeriwiknya paling 1 jam 2 jam, nanti sambung bunyi lagi gitu kan. Ini wajar, memang fasenya seperti itu. Memang fasenya seperti itu. Nah, sekali-kali karena itu Pak Lurah rawatannya mungkin sendiri atau di koloni ya? Di koloni, di sekat-sekat. Di sekat-sekat, otomatis kan tidak lihat burung lain. Coba sekali waktu seminggu 2 kali atau 3 kali, karena dia sudah keluar minor, dijemur Pak. Jadi jemur itu cuma hanya istilahnya kalau saya ngomong itu cuma hanya apa ya, panas itu tidak terlalu panas gitu, jadi hanya jemur setengah jam saja, itu pun pagi jam 7:30 itu kan masih bagus, jam 7 sampai 7:30 atau 7:30 sampai jam 8. Nanti di angin-angin itu posisi dikembalikan ke posisi semula lagi. Itu kan juga dicantel kan di sekat-sekat itu kan pasti dicantel ya, dicantel. Nah itu nanti dikembalikan ke situ lagi, sama diperhatikan juga nanti intensitas gacornya gimana. Oh pakai jemur, ternyata begitu setelah dijemur tak angin-angin kok jedanya tambah enak.
atau ngeriwiknya semakin hilang. Nah, ini berarti cocok. Berarti dia minta jemurnya itu 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Kayak gitu. Jadi intinya fase penggacoran itu ada ngeriwik wajar. Karena burung itu yang ngeriwik, yang ngejep, ya kan, otomatis kemudian kepo dan segala macam. Itu proses penggacoran karena kita kan materinya memang dari bahan nol misalnya, ya, misal dari nol. Nah, kalau saya begitu memang apa namanya prosesnya kita kan harus memahami dulu supaya burung itu bisa apa ya, bisa ketemu titik gacornya ini. Titik gacornya itu dipahami dulu gitu. Paling seperti itu. Nah, ini belum masuk ke main mandi pagi. Ya kan? Belum masuk ke ibaratnya penjemurannya nanti bagaimana gitu juga kan begitu. Otomatis kita masih penyelaman mengenai penggacoran. Nah, kemudian nanti stepnya lagi kan bagaimana supaya dobelan itu keluar dan bagaimana supaya terjadinya mungkin konslet ya. Nah, setahu saya dobelan ini kita nggak bisa apa ya, kita bisa mengusahakan untuk ke titik gacor ya. Tapi kalau bicara masalah dobelan kan sebetulnya burung sudah dobelan itu kan sudah konslet ya. Nah, berarti sama saja. Pertanyaannya bagaimana supaya membuat konslet gitu kan. Nah, menurut saya modalnya adalah dia minor dulu tuh sudah bagus, kering lagunya, kemudian gacor ini sudah kita dalam arti prosesnya berarti sudah benar. Nah, nanti dobelan itu biasanya mengikuti waktu Pak. Seiring waktu itu kalau gacor minor, kemudian nanti dobelan itu dia datang sendiri gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan burung untuk langsung ke arah dobelan gitu tuh tidak bisa. Tetap ada pemahamannya karakter dulu. Tapi dalam fase itu juga harus dibawa apa itu ya, diajak jalan-jalan ke gantangan apa enggak Mas Andika untuk? Karena gini, ada dua opsi ya. Saya bola-balik istilahnya meroses burung itu kalau dari single. Ini kan pertanyaannya single. Sudah gacor di rumah, dibawa ke lapang. Kalau burungnya ini mentalnya kuat, biasanya habis dari lapang sandalin di rumah lebih gacor dari hari-hari sebelumnya. Biasanya gitu. Jadi kita di rumah cuma sebatas gacor ya, atau lagunya udah kering, bawa ke lapang cuma dicandalke di pedok. Nanti bawa ke rumah biasanya tambah gacor. Di rumahnya itu tambah gacor dari hari sebelumnya itu. Itu kalau mentalnya yang kuat. Tapi kalau dia itu tipikal burung yang mentalnya drop ya, yang mentalnya drop malah menjadi di rumah itu malah macet. Nah, berarti kan pilihan kalau itu, ya kan? Nah, saya juga pernah menangi yang setelah dibawa kandang sampai rumah makin gacor ya sering ngalami yang seperti itu, yang dibawa ke lapang sampai rumah malah macet ya sering. Gitu lah. Nanti tinggal kalau macet kan kita udah tahu stepnya, kembalikan lagi ke rawatan harian yang seperti semula gitu loh. Intinya cuma itu, main apa ya, telaten ngarai bagaimana karepe burung gitu loh intinya. Yang penting intinya kan nggak usah tergesa-gesa juga. Ya sabar. Ya semua pengennya tetap cepet ya. Saya pun pengennya cepet biar burung bisa gacornya itu cepet. Tapi kan terkadang kita tidak bisa memaksakan burung itu harus langsung gacor, langsung minor atau langsung konslet. Apalagi kan gambarannya masih pada step pemahaman maunya burung itu apa gitu loh. Oke. Untuk mungkin yang untuk yang fase ngriwik ini mungkin saya nanti di rumah saya praktekkan dulu. Ya, baik dari jemur mungkin ya, sama pakannya itu coba agak dikurangi kencangnya, tambahi polosnya gitu kan. Karena itu sudah terlalu kenceng sih menurut saya. Kalau sampai ngeriwiknya itu parah gitu ya, dia berarti semakin kenceng. Jadi gacornya berkurang, ngeriwiknya bertambah. Gitu.